Selamat datang kembali di segmen Bahasa Inggris Sekolah Bahasa Bola Sugi. Nah, sumber belajar kita hari ini adalah salah satu TV show yang berasal dari Amerika Serikat yang berjudul The Resident. Everything you thought you knew about medicine is wrong. I need a new resident. You got Conrad. Yes, I did. Watch and learn. All the rules that you followed will break. This just isn't what I imagined. If it were easy, everyone would be a doctor because this is the best job in the world despite everything. Bagi kalian yang bekerja atau belajar di bidang medis, serial ini cocok sekali buat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Karena dalam percakapan-percakapannya itu kita bisa menemukan percakapan-percakapan teknis dengan pasien misalnya, dengan dokter, dengan wali pasien. Jadi kita bisa lebih memperfasih bahasa Inggris kita. Nah, topik yang akan saya bahas hari ini adalah demam. Kebanyakan dari kita pasti sudah tahu demam itu bahasa Inggrisnya fever. Tapi banyak yang salah ketika menggunakannya dalam kalimat karena kebanyakan dari mereka akan bilang seperti ini. I fever atau she fever. Karena dalam bahasa Indonesia kita bilangnya saya demam atau dia demam. Tapi dalam bahasa Inggris kita butuh kata kerja. Nah, kata kerja apa saja yang bisa kita pakai? Nah, biasanya itu yang sering kita pakai adalah have. Jadi misalnya saya bilang, oh ya saya demam kemarin. Kita bilang I had a fever yesterday. Atau misalnya dia, jadi she has a fever atau she had a fever. Tapi ternyata dalam dunia medis itu ternyata ada kata kerja yang lain selain have. She spiked the fever this morning, 100.8. Also, there was some vomiting. There's no blood in it. Last chemo was a week ago. Hey. She spiked a fever this morning. Jadi kata kerjanya itu spike. She spiked a fever this morning. Ini artinya dia demam tinggi. Jadi kata spike itu bisa kita pakai untuk kata fever. Jadi she spiked a fever this morning. Artinya sekarang sudah tidak lagi. She was trying to steal Dilaudid, now she wants to leave AMA. She's been spiking fever, vomiting. She's using again. She's been spiking a fever. She's been spiking fever. Ini artinya dia sudah mulai demam itu sebelum sekarang dan sampai sekarang dia masih demam. Jadi she's been spiking a fever itu dia demam tinggi dari sebelum sekarang, bisa saja mungkin dari tadi malam atau dari tadi pagi sampai sekarang dibawa ke rumah sakit itu masih demam tinggi. Jadi bedanya dengan she spiked a fever dengan she's been spiking a fever itu kalau yang kalimat pertama itu sekarang sudah tidak lagi, maksudnya demamnya sudah turun. Kalau yang she's been spiking a fever itu sampai sekarang masih demam. I'm scared. You're running a fever. It's just another infection. You're running a fever. You're running a fever. Sebenarnya semuanya kalau kita bahasa Indonesia kan itu artinya sebenarnya sama. Jadi kamu demam. Nah, you're running a fever itu bedanya dengan spike. Kalau running a fever itu biasanya sudah diperiksa. Jadi sudah misalnya dokter sudah tahu dia kenapa, dia demamnya itu karena apa. Jadi dalam adegan tadi itu si dokternya bilang you're running a fever, that's just another infection. How you feeling, darling? Better. Really, so much better. No fever. She did have one this morning. Exactly. Ini kalau misalnya demamnya sudah turun, itu biasanya kita akan bilang no fever. Jadi langsung saja dengan frasa itu, dua kata itu, no fever. Jadi itu sudah mewakili bahwa kita tidak demam lagi. Jadi kalau ada pertanyaan, how are you feeling? Jadi maksudnya bagaimana perasaanmu? How are you feeling? Better, so much better, no fever. I think that is it for today and thank you so much for watching. See ya.